Hai, balik lagi bersama gue dan kali ini gue bakalan bawain 5 cuplikan mengerikan part kedua setelah intro berikut ini. Sebelum kita masuk ke list yang pertama, gue mau ngingetin ke kalian buat subscribe channel ini karena nanti di 50.000 subscriber atau sebelum 50.000 kalau gue udah ada device-nya, gue bakalan ngelakuin penelusuran. Yang dimana gue bakalan datang ke tempat angker dan istilahnya kayak uji nyali lah di sana gitu. Dan sebenarnya gue pengennya sekarang, cuman karena device-nya itu kurang lengkap, jadi gue kayak malas banget gitu. Dan gue belum ada kamera gitu buat pergi ke tempat-tempat angker. Cuman kamera HP kayak kurang seru aja gitu. Nah makanya gue pengen nunggu aja gitu sampai sekitar 50.000 subscriber dan ya semoga aja device-nya udah ada. Jadi gue bakalan datang ke tempat angker dengan alat-alat yang proper gitu. Biar lebih seru aja gitu datang ke tempat angkernya. So, jangan lupa subscribe channel ini biar kita segera menyentuh 50.000 subscriber. So, tanpa berlama-lama lagi, matiin lampu kamar lo, pakai headset, nontonnya full screen, dan ini dia 5 cuplikan mengerikan part kedua. Di dalam video kali ini, terdapat seorang pria bernama Curtis Robinson yang melakukan Coke and Mentos Challenge bersama temannya. Jadi salah satu dari mereka ini meminum minuman soda, lalu di mulutnya itu udah ada Mentos biar ketika diminum nanti ada reaksi gitu di mulutnya. Nah, salah satu dari mereka ada yang megang kamera dan salah satunya lagi ngelakuin challenge itu. Nah, ketika kamera udah roll dan salah satu dari mereka ngelakuin challenge itu, tiba-tiba si kameramen ini ngedenger ada suara yang berasal dari pintu. Dan ketika dia ngeliat ke arah pintu, sebuah meja setrika tiba-tiba terjatuh dengan sendirinya. Right, do it again because I'm filming this time. No, go on. Go on, right, yeah. How many you got left? There's only 2 left, so it's... Right, well, yeah, just do 2 then. yeah, this is, I'm gonna read some Mentos and then drink, well, it's not Diet Coke, it's Pepsi Max, but there's only 2, so... It's fizzy, it should work. Working? No. You should, go on, give it a bit. Give it a bit. What's it? No. What? What? What's up? Do. What? Do. What? Look. What? Look. What the fuck? Fuck, let me out. Nah, Let me out. Gua mau nanya deh ke kalian, menurut kalian penampakan yang paling serem itu biasanya berasal dari mana sih? Kalau menurut gua, penampakan yang serem itu biasanya berasal dari Jepang. Kali ini gue punya cuplikan yang berasal dari YouTube channel bernama Clipstore. YouTube channel ini dikelola oleh 3 orang pemuda dari Jepang yang bernama Gachan, Daichan, dan Yasuke. Di dalam salah satu videonya, Gachan mendatangi sebuah rumah tua yang berada di Nagasaki, Jepang. Pada 15 tahun yang lalu, rumah itu ditinggali oleh sebuah keluarga kecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Sayangnya, mereka semua ditemukan meninggal secara mengenaskan di dalam rumah itu. Dan setelah kejadian itu, warga di sana percaya kalau memang rumah itu terkutuk. Nah, karena rumah itu nggak terlalu besar, Gachan memutuskan untuk datang ke rumah itu sendirian dengan hanya membawa kameranya. Ketika dia sampai ke rumah itu, dia langsung disambut oleh kejadian yang cukup aneh. Kalender. 2007年4月14年前からこの状態ってことですね。まあ確かに置いてあるものが時代を感じるというか VHS だもんね。ちょっと待って足音がする。人がいる。
誰かいますか？もしここで寝泊まりとかしてるんであれば返事してもらってもいいですか？すぐ出て行きます。 Gachan mendengar ada langkah kaki yang berasal dari lantai atas dan dia mengira mungkin aja dia nggak sendirian di rumah itu. Akhirnya dia memeriksa lantai atas untuk memastikan kalau memang ada orang di sana.誰かいますよね。いや、もうちょっと待って。いや、本当帰るんでごめんなさい。Ketika dia sampai di lantai atas, dia malah menemukan pecahan kaca dan sebuah pisau yang tergeletak di atas meja. Dan tiba-tiba terdengar sebuah suara lonceng yang entah dari mana. Bahkan dia udah ngecek setiap ruangan yang ada di rumah itu, tapi dia nggak nemuin lonceng atau siapapun di rumah itu. Akhirnya dia udah ngerasa cukup dengan semua kejadian aneh yang dia alami. Dan dia memutuskan untuk segera pergi dari rumah itu. Tapi ketika dia menuruni tangga, dia malah melewatkan sesuatu yang sangat-sangat mengerikan. 絶対なんかさ、絶対落としたんだよ。マジでもう嫌だ俺。くそ、もうちょっとこれ以上はいられないです。帰ります。Terdapat sebuah kaki yang terlihat tergantung di atas tangga. Dan kalau gua asumsiin, ini kelihatan kayak seseorang yang gantung diri tepat di atas tangga. Gua tahu mungkin ini nggak terlalu serem buat kalian. Cuman kalau gua posisinya ada di situ dan sadar kalau ada kaki di belakang gua lari sih anjir. Video kali ini berasal dari pengguna YouTube bernama Jerry Bruce. Dia merupakan seorang ayah yang sangat senang mendokumentasikan kegiatan anaknya. Dan dia unggah video-video itu ke channel YouTube-nya. Kebanyakan video yang dia unggah itu video yang seru-seruan sama anaknya, bercanda sama binatang peliharaannya, dan video receh ala bapak-bapak. Tapi ada dua video yang berbeda dari video yang lainnya. Yang dimana isi video itu merupakan pengalaman aneh yang dialami oleh Jerry di rumahnya. Everybody can see this, and I've done it
about y'all, but I'm getting the hell out of here. Ada sesuatu yang mainin gagang pintu lemari. Jerry awalnya mengira mungkin itu kelakuan anaknya yang bersembunyi di dalam lemari. Tapi ketika lemari itu dibuka, gak ada siapapun di dalam sana. Bahkan ketika lemari itu kembali ditutup, gagang pintu itu kembali dimainin oleh sesuatu. I don't know if everybody can see this and I've done it. Dan kejadian anehnya itu nggak sampai situ doang. Karena 2 bulan kemudian Jerry mengunggah sebuah video yang lebih aneh dan lebih parah dari video sebelumnya. Whoa! Pintu lemari yang sebelumnya dimainin itu tiba-tiba terbuka dan mainan yang ada di depan pintu itu tiba-tiba terguling seakan ada sesuatu yang keluar dari lemari lalu menendang mainan itu atau mendorong mainan itu. Jerry panik dan langsung menggendong anaknya untuk keluar dari ruangan itu. Whoa! Setelah kejadian itu, dia nggak pernah update lagi tentang kejadian aneh di rumahnya. Entah kejadian anehnya itu nggak pernah terjadi lagi atau mungkin dia udah pindah dari rumah itu. Tapi menurut kalian, apa kejadian yang tadi itu ada penjelasan logikanya? Atau memang kejadian itu merupakan gangguan dari paranormal? Cuplikan kali ini berasal dari seorang fotografer bernama Martin Navezas. Kalau dilihat dari Instagramnya, dia merupakan seorang fotografer yang suka mengambil foto yang cukup sensitif. Dan kalau lu masuk ke bionya, di sana ada link untuk masuk ke website OnlyFans yang dimana itu website khusus buat fans jati mungkin. Jadi jelas dong dia ini bukan paranormal investigator atau ghost hunter, tapi ada satu pengalaman dia yang bikin gua tertarik dan pengalamannya itu cukup mengerikan. Selain suka mengambil foto yang cukup sensitif, dia juga suka melakukan pemotretan di tempat-tempat yang terbengkalai. Nah, di suatu hari dia mendatangi sebuah gereja tua yang sudah sangat lama ditinggalkan. Sebenarnya ini bukan pertama kalinya dia datang ke tempat itu, karena bisa dibilang tempat itu merupakan tempat favorit dia untuk melakukan pemotretan. Tapi di hari itu dia datang hanya untuk bikin video buat memperlihatkan isi dari gereja ke teman dan penontonnya di YouTube. Nah, ketika dia sampai di sana, dia mulai merekam menggunakan handphone yang dia bawa. Dan dia bilang kalau dia ini mau memperlihatkan sebuah ruangan yang bernama The Red Room. Dan ketika dia sampai di ruangan merah, kalian harus perhatiin baik-baik. Karena ada sesuatu yang agak sulit untuk dilihat, tapi cukup mengerikan. It's a little dark outside. It's pretty cloudy. It's rained all day today. I'm gonna show you guys my favorite place to go. Downstairs in what I call the Red Room. The Red Room is a place I go once I'm done shooting for the day. Just to kind of look at pictures, see if I need to retake anything, re-edit anything. Show you why it's called the Red Room. It's pretty cool. Usually going into the basement. When you turn the light off during the day, it's got a nice tint of red. I'll show you. It's a little dark now, but can't see. Come down here, it's peaceful, it's quiet.
Sesosok bayangan hitam terlihat duduk di ujung lorong. Tapi karena Martin ini takutnya salah lihat, dia coba buat matiin senternya. Dan ketika senternya kembali dinyalakan, sosok yang tadi berdiri dan membuat Martin sangat ketakutan. Shit. Karena gua ngeliat ada sebuah lambang di situ, mungkin kita bisa asumsiin kalau sosok yang tadi itu antara iblis atau pemuja setan. Tapi menurut kalian gimana? Untuk cuplikan kali ini kayaknya seru banget karena cuplikan kali ini bakalan ada jump scare-nya. So buat kalian yang takut sama jump scare, hati-hati ya. So cuplikan kali ini berasal dari pengguna YouTube bernama Dima Maslenikov. Dia merupakan YouTuber yang cukup terkenal di Rusia dan isi kontennya itu bermacam-macam. Mulai dari life hack, challenge, sampai ghost hunting. Nah di salah satu videonya dia mendatangi sebuah kota tua yang sudah ditinggalkan selama bertahun-tahun. Kota tersebut berada di sebuah daerah bernama Kvarchili, Abkhazia, yang merupakan wilayah kedaulatan Georgia yang termasuk pecahan dari Uni Soviet. Nah, dulunya kota ini diisi oleh banyak penduduk yang berprofesi sebagai pekerja dan penambang. Tapi setelah Uni Soviet bubar dan banyaknya konflik antar negara pecahan Uni Soviet, warga kota ini pun bubar juga. Mereka semua meninggalkan kota mereka untuk mencari tempat yang lebih aman dan lebih baik secara ekonomi, yang akhirnya membuat bangunan di sana tidak berpenghuni selama puluhan tahun. Nah, YouTuber Dima Maslenikov ini banyak mendapatkan cerita dari orang-orang yang pernah lewat ke kota itu. Bahkan Dima mendapatkan cerita dari orang-orang yang dulunya tinggal di kota itu. Dan di cerita mereka selalu muncul sosok yang sama, yaitu sosok bayangan hitam dan sosok pria tua. Cuman Dima ini orangnya agak skeptis dengan hal seperti itu. Dan akhirnya dia datang langsung ke kota itu sendirian. Dan ketika Dima mulai mengeksplorasi kota itu, ternyata Dima ini cukup ketakutan. Мне кажется, вот лично бы я, если увидел подобное, я бы, наверное, с ума сошел. Потому что, это... Это, блядь, откуда было? Это... Здесь кто-нибудь есть? Это что, блядь, было сейчас? Там что-то двинулось, ребят. Там что-то пробежало. Mungkin kalian kesulitan buat ngelihat apa yang terjadi. Tapi kalau kalian perhatiin, ada sosok bayangan yang terlihat seperti mengintip lalu kembali bersembunyi. Tapi ketika Dima masuk untuk memeriksa, dia tidak menemukan sosok dari bayangan itu. Здесь кто-нибудь есть? Здесь кто-то есть. Вот эта херня убежала прямо за вот эту стенку.
Мне не могло показаться, там 100% кто-то был. Стоп! Что за херня? Где оно? Так, это не могло мне показаться 100%. Вот за этим углом было нечто примерно высотой по колено-по пояс мне. Оно ушло за эту стенку и пропало, но она вряд ли вышла бы через это окно, потому что здесь слишком много веток, я бы услышал, как они ломаются. Mungkin itu bisa apa aja, karena kelihatannya juga nggak terlalu jelas. Tapi setelah kejadian itu, terjadi sesuatu yang hampir membahayakan keselamatan Dima. Ёб твою мать! Что вы понимали? Вот эта херня должна была сейчас лететь в меня. Ketika dia masuk ke dalam salah satu bangunan, sebuah batu terjatuh dan hampir mengenai kepala Dima. Itu kejadian udah cukup parah, tapi setelah itu terjadi sesuatu yang hampir bikin jantung Dima copot. Так, наша задача сейчас дойти до самого центра, осмотреться и найти уже необходимое мне здание для следующего эксперимента. Что звуки? Terjadi sesuatu di luar dugaan Dima dan dia cukup kaget dengan kemunculan seekor sapi itu. Walaupun itu nggak bersifat paranormal, tapi itu sapi ngeselin banget anjir. Dan kalau kita hubungin dengan kejadian sebelumnya, apa mungkin penyebabnya itu sapi yang tadi? Atau memang ada makhluk lain di kota itu? Itu dia tadi 5 cuplikan mengerikan part kedua. Kalau lu suka dengan video ini silahkan tinggalkan like. Kalau misalnya nggak suka ya dislike aja. Kalau misalnya kalian punya request sesuatu, kalian tinggal komen aja di bawah guys. Kalian komen aja di bawah karena gue nungguin banget komentar kalian. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini biar kita segera menyentuh 50.000 subscriber. Biar gue segera melakukan sebuah eksplorasi guys. Karena gue pengen banget sih sebenarnya ngelakuin eksplorasi, cuman karena device-nya belum ada. Tapi gue usahain biar secepatnya device-nya ada dan gue ngelakuin eksplorasi itu. So thank you for watching and I will see you in the next video.